Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menganalisis sebuah cerpen dengan memfokuskan 3 unsur genetik, yaitu ada tema, amanat, dan gaya bahasa. Yuk disimak videonya. Nah, kemarin kan kita sudah menganalisis 3 unsur genetik yang wajib ada dalam karya puisi. Sekarang kita akan menganalisis 3 unsur genetik yang wajib ada di dalam karya sastra cerpen. Sebetulnya, 3 unsur genetik yang wajib ada ini sama saja teman-teman antara puisi maupun cerpen. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, dan yang ketiga ada gaya bahasa. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, tema. Pengertian tema menurut Tarigan adalah pandangan hidup atau perasaan tertentu mengenai kehidupan ataupun rangkaian nilai-nilai yang membentuk dan membangun gagasan utama dari suatu karya sastra. Apa ya postulat yang dapat kita ambil? Jadi, tema adalah hal pokok yang menjadi ide utama ataupun topik sehingga menjadi pusat pembicaraan dalam karya sastra. Nah, pertanyaannya bagaimana cara teknik menganalisis atau menemukan tema dalam suatu cerpen? Yang pertama, kita bisa membaca cerpen secara keseluruhan. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi konflik utamanya sebagai titik awal untuk menemukan tema. Yang ketiga, kita dapat memperhatikan kata kunci dari sebuah cerita yang sudah kita baca. Yang keempat, kita dapat mempertimbangkan pesan moral yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Kita lanjut kepada amanat. Apa sih pengertian amanat itu? Nah, menurut Rusyana pada tahun 1982, tepatnya halaman 74, menegaskan bahwa amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, juga sebagai renungan yang disajikan kembali oleh pembaca. Dapat kita simpulkan bahwa amanat di dalam cerita pendek adalah pesan ataupun pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerita. Bagaimana ya teknik menganalisis atau menemukan amanat dalam suatu cerpen? Yang pertama, kita bisa membaca cerpen secara keseluruhan. Yang kedua, kita identifikasi tema utama di dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, kita perhatikan nih karakter tokoh serta konflik di dalam cerita yang kita baca. Yang keempat, kita identifikasi dialog yang sering dimunculkan di dalam cerita tersebut. Yang kelima, kita mencari simbol-simbol ataupun majas yang sering digunakan. Yang terakhir, kita analisis nih latar belakang penulis tersebut dalam membuat suatu cerita. Selanjutnya kita bahas mengenai gaya bahasa. Menurut Tarigan pada tahun 2013, tepatnya halaman 4, menegaskan bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda yang lebih umum. Kesimpulannya, gaya bahasa merupakan cara seorang penulis dalam menggunakan kata-kata ataupun ungkapan dengan cara yang kreatif untuk memberikan efek tertentu dalam sebuah cerita sehingga lebih menarik. Bagaimana ya teknik menganalisis dan menemukan gaya bahasa dalam suatu cerpen? Jadi, teknik yang pertama itu sama dengan teknik untuk mencari amanat ataupun tema, yaitu kita membaca cerpen secara keseluruhan. Yang kedua, kita harus memahami konteks atau mencari tahu bagaimana majas tersebut digunakan dalam konteks cerita. Yang ketiga, mempertimbangkan mengapa penulis tersebut menggunakan majas yang bersangkutan dalam ceritanya. Yang keempat, kita hubungkan dengan tema cerita yang sedang dibahas ataupun dianalisis. Majas ini memiliki beberapa jenis teman-teman. Nah, menurut Tarigan pada tahun 2013 halaman 5 membagi jenis-jenis majas menjadi 4. Yang pertama ada majas perbandingan.
Majas perbandingan adalah majas yang diungkapkan dengan cara membandingkan satu objek dengan objek lainnya. Yang kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang menggambarkan dua hal yang berlawanan atau bahkan tidak selaras. Yang ketiga, majas pertautan. Majas pertautan ini adalah ungkapan yang memiliki kata-kata kiasan serta berhubungan dengan sesuatu yang ingin disampaikan dalam cerita. Yang keempat, ada majas perulangan. Majas perulangan ini apa ya? Majas perulangan adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan cara diulang-ulang, baik itu kata, frasa, ataupun suatu maksud dari cerita tersebut. Oke teman-teman, ketika kita menganalisis majas, kita akan dikenalkan dengan pembagian submajas. Majas perbandingan sendiri dibagi menjadi 16 sub. Di antaranya majas simile, metafora, alegori, personifikasi, eufemisme, sinekdok, asosiasi, hiperbola, metonimia, simbolik, depersonifikasi, sinestesia, disfemisme, aptronim, alusio, dan fabel. Yang kedua, majas pertentangan dibagi menjadi 7 sub, yaitu majas litotes, paradoks, oksimoron, kontradiksi, interminus, anakronisme, dan antitesis. Sedangkan untuk majas pertautan dibagi menjadi 5 sub, yaitu majas metonimia, efonim, epitet, paralesis, dan elipsis. Untuk majas perbandingan sendiri dibagi menjadi 4 sub, yaitu majas anapora, tautologi, repetisi, dan epipora. Sekarang kita akan mencoba menganalisis cerpen 3 butir kurma per kepala karangan Yusrizal KW dengan menggunakan teori struktural genetik dan mengacu pada pendapat Tarigan. Untuk cerpennya sendiri dapat teman-teman akses pada link berikut. Nah, seperti yang kita ketahui ketika kita menganalisis mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa, kita berkenaan dengan struktural genetik seperti yang sudah kita jelaskan pada video berikut. Hasil analisis yang didapatkan dari cerpen 3 butir kurma per kepala karangan Yusrizal KW, cerpen ini mengadopsi tema tentang kesetiakawanan sosial yang dibuktikan dengan pemberian kurma kepada masyarakat sekitar atau tetangga. Buktinya di dalam dialog yaitu, "Jangan ditanya rantau jauh saja, tapi pandanglah saya dari kecintaan pada orang dan kampung ini. Walau cuma bisa kasih kurma, itu indah sekali, begitu kilahnya." Seraya berkata lagi sambil menunjuk dadanya, "Semua tergantung di sini. Rantau yang jauh tiada taranya, di dalam dada. Begitu juga sebaliknya, di dada. Rasakan makna niatnya." Di setiap bulan suci Ramadan, biasanya Pak Ayub tiba-tiba muncul. Ia mendatangi setiap rumah dengan sepeda tuanya. Setiap rumah ia beri kurma. Kalau jumlah kurma itu dalam kantong plastik ada 15 buah, berarti penghuni rumah ada 5 orang. Seandainya ada 21 buah, berarti penghuni rumah yang didatanginya ada 7 orang. Ia mengatakan bahwa setiap orang atau per kepala di dalam sebuah rumah atau keluarga mendapatkan 3 buah kurma. Yang kedua, amanat dalam cerpen 3 butir kurma per kepala karangan Yusrizal KW yaitu, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa berbuat baiklah selama hidup, karena kebaikan akan terus diingat orang meskipun kita sudah tiada. Amanat lainnya yaitu untuk selalu ingat berbagi kepada sesama dengan apapun yang kita miliki. Buktinya di dalam dialog cerpen yaitu berbunyi, "Saat menerima kurma, pemilik rumah hanya mengucap terima kasih. Setelah orang itu pergi, bibir-bibir yang belum disentuh oleh hal yang membukakan puasa bergerak bergetar. Mereka teringat Pak Ayub. Ketika kami tersadar, ketika kerinduan dan keinginan bersua Pak Ayub yang sudah 2 kali Ramadan tak pulang ke tanah kelahirannya memuncak.
pengantar kurma itu kami tahan beramai-ramai. Pemberian dari Pak Ayub itu rasanya sampai ke lubuk hati sejuknya. Nah, gaya bahasa di dalam cerpen 3 butir kurma per kepala karangan Yusrizal KW berdasarkan hasil analisis yang digunakan, yaitu penulis menggunakan gaya bahasa majas personifikasi, yang mana yang kita ketahui seperti penjelasan pada video sebelumnya. Majas personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang mengubah benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bertingkah laku layaknya manusia. Bukti dalam dialog cerpen yaitu berbunyi, "Lidah api bergoyang, menjilat wajah saya yang tengah merunduk." Oke teman-teman, sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.